Halo, assalamualaikum ya sobat Ruang Mesin. Jumpa lagi di channel kita. Semoga sobat dalam keadaan sehat dan baik selalu sobat. Ya baik sobat, ini adalah filter bensin atau filter bahan bakar kendaraan Toyota Innova. Jadi ini kita sedang setelah melakukan perjalanan jauh, jadi kita akan membersihkan. Karena selama saya pegang kendaraan ini kita belum melakukan pembersihan di area filternya. Oke, kita coba. Ini udah kita buka. Nah setelah itu kita ketok-ketok dahulu. Nah ini sudah kita sediakan juga bahan bakarnya, bensinnya. Jadi nanti setelah kita ketok-ketok, bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk kotoran-kotoran yang menempel pada filternya atau dinding-dindingnya itu rontok. Jadi nanti kita flushing menggunakan bahan bakar. Oke, kita cek. Kotor banget tuh. Nah, hitam kali. Nah, nih kotor sekali. Jadi ini kalau nggak kita ganti, idealnya kita rutin dibersihkan sobat. Kita isi. Nanti kira-kira separuh saja, nanti baru kita kocok-kocok lagi supaya nanti ada pergerakan di dalam, sehingga nanti bisa kita flushing lagi, kita buang lagi. Oke, cukup. Nah baru kita kocok-kocok lagi. Nah seperti itu tuh, masih hitam. Jadi ini nanti kita maksimalkan hingga benar-benar warnanya menyerupai bahan bakar yang kita masukkan. Jadi yang kita masukkan ini adalah outputnya sobat, outputnya. Jadi kita masukkan bahan bakarnya untuk flushingnya dari situ. Nanti kita kocok-kocok lagi. Nah ini saluran yang dari tangki bahan bakar, jadi nanti keluarnya ke arah berlawanannya. Ini kita kocok-kocok dulu. Tuh, masih hitam. Ini nanti kita maksimalkan hingga benar-benar warnanya menyerupai bahan bakar yang kita masukkan. Sepertinya ini di pemiliknya yang lama nggak pernah dibersihkan ini. Kalau kita melihat dari hasil yang seperti ini, hitam banget loh ini loh. Ini nggak yang kita setting menggunakan pewarna, nggak sobat, ini hitam banget ini, parah. Iya, ini merekam. Udah. Oke, warnanya sudah mulai kelihatan agak bening ya. Nah ini tetap kita flushing. Jadi sediakan kurang lebih ya 500 ml hingga 1 liter bahan bakar sobat. Karena ini saya lagi di kampung halaman, jadi nggak ada kompresor. Jadi ini kita bersihkan manual. Karena saya di jalan ngerasa kayak bahan bakarnya kurang lancar. Jadi kita bongkar di kampung halaman. Jadi kita kocok-kocok dengan peralatan seadanya, dengan cara dipukul-pukul. Ya begitulah. Nah warnanya sudah mulai agak bening. Nanti kita lakukan flushing hingga benar-benar bersih. Jadi kenapa ini kita flushing berkala sobat? Jadi kendalanya apa? Nanti akan ada ikatannya ke fuel pump. Kalau filternya ini ngeblok, otomatis kerja dari fuel pumpnya untuk suplai bahan bakar ke area injektor dan lain-lain itu kan akan terhambat. Nah daripada kita nanti mengeluarkan biaya untuk pembelian fuel pump baru, tahu sendiri sobat harganya berapa ya fuel pump Innova. Nah jadi itu nanti lebih baik kita lakukan pembersihan berkala. Tuh sudah mulai bening, beda banget dari yang awal. Ini warnanya saat sebelum kita flushing tadi putih, setelah kita campurkan atau dibuang di ember ini warnanya menjadi hitam pekat. Nah ini kita flushing langsung, warnanya sudah bening. Nah ini tandanya sudah membaik kondisi filternya. Tutup om ya. Oke sobat, tetap kita flushing terus hingga menghabiskan kurang lebih 500 yang ada di tempat air minum itu. Jadi sebagai gambaran saja sobat, untuk filter ini yang biasa itu kurang lebih di harga 150.000 ya. Tapi kalau originalnya di Toyota itu kurang lebih di 750. Jadi lebih baik ada dua opsi. Satu, penggantian berkala, atau yang kedua
kita cleaning manual seperti ini. Oke ya. Nah, nanti mendekati akhir kita flushing dengan arah berbalik. Jadi kalau tadi kan dari bawah, dari inputnya kita buang lagi ke input. Nah, karena dia nanti kan kotoran itu menempel di area filter, jadi kita buang lagi ke bawah ke supply. Jadi nah ini kita balik lagi ke outputnya. Nah, outputnya sudah bening. Oke, setelah ini nanti kita balik lagi ke buangan yang inputnya atau supply-nya. Ini nanti kita buang ke bawah. Ini udah terakhir, kita tadi menggunakan kurang lebih 500 ml bahan bakar. Nah, ini nanti kita buang ke bawah. Oke, nah ini hasilnya sudah bening. Oke, selanjutnya kita pasang lagi di kendaraan. Nah, bagi yang belum tahu, posisinya si filter bahan bakarnya ada di sini, sobat. Itu ini kaki dudukannya. Jadi tadi kita sempat telat memvideokan di awal pembongkaran. Jadi nanti ini kita videokan untuk proses pemasangan filternya. Jadi nanti bagi sobat yang bingung melakukan pembongkarnya di rumah, bisa komen-komen di bawah, sobat. Nanti kita diskusi ya. Yuk kita pasang. Nah, ini sebenarnya klem kayak gini tuh di kendaraan yang baru semuanya sudah ada. Jadi rata-rata sekarang nggak memakai klem hose, tapi menggunakan yang quick release. Nah, itu masukkan sampai klek. Nah, itu nanti baru dikunci menggunakan yang warna coklatnya itu. Ayah belum pernah naik sepeda gunung. Oke, kalau sudah dikunci yang coklatnya itu sebenarnya untuk quick release locknya. Nah, sudah klek, sudah masuk. Pastikan lagi. Baru yang atas. Nah, sampai klek. Set. Oke, baru kita pasang di dudukannya. Oke, pasang murnya ketiga-tiganya. Oke, jadi kita kencangkan mur pengunci 3 piece filter bahan bakarnya menggunakan kunci 10. Oke, kita kencangkan. Oke, baik, setelah semua atau 3 piece murnya itu kencang, selanjutnya kita pasang komponen yang ada di atasnya. Nah, ini dia. Hampir sama kayak reservoir tank air radiator ya. Jadi tinggal slap dari atas. Pastikan lagi semuanya konektor hose-nya aman, karena ini berhubungan dengan bahan bakar, sangat berisiko. Jadi setelah oke, kita tes. Oke, baik sobat, jadi ini hasilnya tadi ya. Hasil flashingnya kotor sekali, hitam. Jadi itulah tadi proses bagaimana kita membersihkan secara manual. Karena kondisi saya juga masih di kampung halaman, jadi kita nggak ada kompresor seperti waktu di rumah. Jadi jika ada yang ditanyakan mengenai prosesnya atau apa-apa, mari kita diskusi di kolom komentar, sobat. Semoga yang singkat ini dapat membantu sobat untuk memanfaatkan waktu di rumah. Semoga terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.